Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Kafid Fardan Robani dengan NIM 003. Yang kedua Farah Risti Konita dengan NIM 016. Yang ketiga saya sendiri, Dinda Puspita Ayu dengan NIM 040. Yang terakhir Nur Ahlul Khotimah dengan NIM 045. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 model pengembangan R&D yang meliputi model 4D, model DPR, model ASUR, dan PLOM model. Lalu untuk yang model 4D akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada model 4D. Pengertian dari model 4D ini dikemukakan oleh Kerajan yang menyatakan bahwa pengembangan model 4D adalah model pendekatan sistem di mana pedoman disusun dan didasarkan pada model sebelumnya serta berdasarkan pengalaman lapangan yang aktual dalam rancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan menyebarluaskan materi pelatihan guru dalam pendidikan khusus. Ini terdiri dari 4 tahapan. Berikut ini merupakan ilustrasi dari langkah-langkah model pengembangan 4D. Yang pertama ada define atau pendefinisian, yang kedua adalah desain atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang terakhir atau keempat adalah disseminate atau penyebaran. Pertama ada tahap definite atau pendefinisian. Triagarajan menyebutkan terdapat 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define ini. Yang pertama ada front end analysis atau analisa awal. Yang kedua ada learner analysis atau analisa peserta didik. Kegiatan ketiga ada task analysis atau analisa tugas. Tahap yang keempat atau kegiatan keempat, konsep analisis atau analisa konsep. Untuk kegiatan yang terakhir ada specifying instructional objectives atau perumusan tujuan pembelajaran, desain atau perancangan. Terdapat 4 langkah yang harus dilalui dalam tahap desain ini. Yang pertama ada constructing criterion reference test atau penyusunan standar tes. Tahap yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media. Untuk yang ketiga format selection. Untuk yang tahap terakhir ada initial design atau rancangan awal. Lanjut ke tahap yang ketiga ada develop atau pengembangan. Ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran nanti lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua ada develop testing atau uji coba pengembangan. Dan para pengamat atas pembelajaran yang sudah disusun tadi. Untuk tahap 4D yang terakhir adalah tahap disseminate atau penyebar luasan. Tahap penyebar luasan ini menjelaskan bahwa tahap akhir atau pengemasan, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebar luasan ini dilakukan untuk mempromosikan hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, maupun sistem. Nah, terdapat 3 tahap utama dalam tahap disseminate ini, yakni validation testing, packaging, serta diffusion, dan adoption. Untuk tahap validation ini produk yang telah selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau yang kedua pada tahap packaging serta diffusion dan adoption. Pengemasan produk ini dilakukan untuk mengecek buku panduan, untuk mencetak buku panduan. Penerapan yang selanjutnya nanti akan disebarluaskan agar dapat diserap atau diisi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas-kelas pembelajaran nanti. Perbedaan paling menonjol dari model 4D ini adalah dalam menentukan tujuan pembelajaran khusus akan melibatkan analisis materi dan analisis tugas, sehingga pembelajaran seperti ini mempermudah dalam menjabarkan tujuan pembelajaran umum ke tujuan pembelajaran yang lebih khusus.
Model pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada model DPR. Untuk pengertiannya menurut Plom tahun 2007 halaman 13 dalam Clark tahun 2013 halaman 27 menjelaskan bahwa Design-Based Research atau DPR merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu kelebihan dari DPR, metode ini dapat menyelesaikan masalah individual maupun yang melibatkan banyak orang, sehingga dalam penelitian menggunakan DPR tidak perlu menggunakan banyak subjek penelitian, cukup 2 saja. Selanjutnya ada tahapan pada model DPR. Nah, ada 4 tahap umum pada metode DPR. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah, yang kedua perancangan solusi, yang ketiga siklus berulang, dan yang terakhir adalah refleksi. Tahap yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Pada tahap awal penelitian menggunakan metode DPR, di mana peneliti sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi terlebih dahulu dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Mulai dari masalah apa yang menjadi keresahan dirinya, apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu perancangan solusi, di mana solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang yang terjadi dan inovasi teknologi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Solusi dirancang berdasarkan masalah yang ada, beserta dengan program-program yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran, persiapan tempat, peserta didik, waktu, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu tahap siklus berulang dalam pengujian-pengujian yang dilakukan, sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Dan tahap yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini digunakan untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan pada penelitian. Biasanya refleksi dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar yang ahli pada bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Untuk model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model Azure atau dengan kepanjangan Analysis, Learning, State Objective, Select Methods, Media and Material, Require Learner Participation, Evaluate and Revise. Pengertian menurut Smaldino DKK 2011, model pembelajaran Azure adalah langkah sistematis dalam perancangan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dengan memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, di mana pada setiap kegiatan belajar mengajar, guru harus menyertakan metode dan media yang akan dibutuhkan dalam memberikan materi di dalam kelas sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian ada 6 langkah Azure. Yang pertama, analisis learner atau menganalisis siswa. Yang kedua, state standard on and objective atau menentukan standar dan tujuan. Yang ketiga, select strategis, teknologi, media, and material atau memilih strategi, metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, utilize teknologi, media, and materials atau penggunaan teknologi, media, dan bahan. Yang kelima, require learner participation atau mengembangkan peran serta siswa. Yang terakhir adalah evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Pesan setiap langkahnya. Yang pertama, analisis learner atau menganalisis siswa. Langkah pertama dalam merencanakan pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik siswa yang terbukti terkait dengan hasil belajar. Informasi ini akan memadu pengambilan keputusan selama desain pelajaran. Yang kedua, state standard and objectives
atau menentukan standar dan tujuan, menentukan kelas dan mengetahui karakteristik dari siswa. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menetapkan tujuan dan standarnya. Standar dari pengembangan media itu diambil dari materi yang telah ada dalam pembelajaran, sedangkan penetapan dimuat dalam sebuah SK dan KD pembelajaran. Yang ketiga, select strategis teknologi, media, dan material, atau memilih strategi, metode, media, dan bahan ajar. Yang pertama, memilih strategi. Memilih strategi terbagi menjadi dua jenis, yaitu strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam strategi guru adalah kegiatan yang akan digunakan untuk mengajarkan mata pelajaran. Sedangkan strategi yang berpusat pada siswa merupakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam belajar aktif, seperti membahas kelebihan dan kekurangan sebuah topik. Yang keempat ada langkah utilize teknologi, media, and materials, atau penggunaan media, teknologi, media, dan bahan. Langkah ini melibatkan perencanaan peran pengajar guru untuk memanfaatkan teknologi, media, dan materi untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima ada require learner participation atau mengembangkan peran serta siswa. Agar efektif, pengajaran harus membutuhkan keterlibatan mental aktif siswa, sediakan aktivitas yang memungkinkan mereka mempraktikkan pengetahuan atau keterampilan baru, dan menerima umpan balik atas upaya mereka sebelum dinilai secara formal. Dan yang terakhir ada evaluate and revise atau menilai dan memperbaiki. Setelah melaksanakan pelajaran, evaluasi dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Penilaian tidak hanya menguji sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menguji keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Jika dilanjutkan oleh teman saya. Model yang selanjutnya ada flow model. Pengertian dari model ini adalah karakteristik desain bidang pendidikan sebagai metode yang di dalamnya orang bekerja secara sistematik menuju ke pemecahan masalah yang dibuat. Kemudian desain penelitian mengacu pada model yang dikembangkan belum banyak digunakan oleh peneliti, termasuk mahasiswa S1, S2, dan S3 dalam melakukan penelitian pengembangan. Langkah-langkah model PLOM ini ada beberapa, di antaranya ada fase investigasi awal atau preliminary investigation. Yang kedua ada fase desain. Yang ketiga ada fase realisasi atau konstruksi. Dan yang keempat ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Dan yang terakhir ada fase implementasi. Dari masing-masing tahap yaitu adalah yang pertama ada fase investigasi awal, yaitu investigasi awal adalah unsur-unsur penting untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, mendefinisikan masalah, dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Untuk fase kedua yaitu ada fase desain. Pada fase ini pemecahan didesain mulai dari definisi masalah, kegiatan, kemudian bertujuan untuk mendesain pemecahan masalah yang dikemukakan pada fase investigasi awal. Dari investigasi ini dapat dihasilkan yaitu berupa dokumen dari proses pemecahan. Pada fase yang keempat, yang ketiga yaitu ada fase realisasi atau konstruksi, yang mana pada fase ini merupakan rencana tertulis atau rencana kerja dengan format titik. Keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan direalisasikan atau dibuat. Kemudian pada fase keempat ada fase tes, evaluasi, dan revisi. Suatu solusi harus dikembangkan atau diuji dan dievaluasi dalam praktek. Kemudian pada proses pengumpulan, memproses dan menganalisis informasi secara sistematik untuk memperoleh nilai realisasi dari pemecahan tersebut. Yaitu fase implementasi. Setelah dilakukan evaluasi, maka diperolehlah produk yang valid, praktis, dan efektif. Dan produk dapat diimplementasikan pada situasi yang sesungguhnya dan wilayah yang luas. Kemudian perbedaan yang paling menonjol dari evaluasi PLOM ini adalah model PLOM dipandang lebih luas dan fleksibel dikarenakan pada setiap langkahnya terdapat pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai beberapa model dari R&D.
Mohon maaf apabila ada salah kata di penyampaian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.